Ini museum gedung sate, kita mau masuk. Yang menghabiskan biaya sebesar 6 juta gulden mata uang Belanda sebelum euro. Kalau dirupiahkan setara dengan 462 miliar rupiah, tapi rupiah tahun 1920. Privet, hai, saya Susan Vladimir. Jumpa lagi dengan saya dengan cerita-cerita dari vlog keluarga Indonesia Rusia. Yang sekarang ini kami berada di Indonesia, tepatnya di kota Bandung. Iya, kota Bandung. Dan hari ini kami ingin mengunjungi salah satu wisata di kota Bandung, yaitu Gedung Sate. Pasti teman-teman sudah tahu ya letaknya di mana Gedung Sate ini. Ia di Jalan Diponegoro nomor 22, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Ini museum Gedung Sate, kita mau masuk ya. Nih, kita sekarang sudah di Bandung, pengen masuk museum Gedung Satenya. Gedung Sate merupakan ikon kota Bandung. Ini kita masuk ke dalam Gedung Sate museumnya. Gedung ini tempat bersejarah. Sejarahnya sangat panjang sejak zaman kolonial Belanda. Tahu nggak sih teman-teman kenapa disebut dengan Gedung Sate? Pada bagian puncak atap gedung terdapat 6 tusuk sate. Ini ada kita di video. Rancangan Gedung Sate oleh beberapa arsitek yang membuatnya Gedung Sate Bandung menjadi sangat indah dan kaya akan budaya. Hingga saat ini banyak turis yang datang. Sekarang lagi di mana aja? Di Gedung Sate. Gedung Sate di Bandung. Ini gubernurnya, Nat. Ini foto gubernurnya. Profil tokoh-tokoh yang ada di Bandung. Ini museum di Gedung Sate ya. Kita bisa lihat di sini nih gedung satenya, gambar gedung satenya. Ini ada telepon kuno di sini. Zaman dulu telepon. Ada musik angklung. Maket daripada gedung sate. Maketnya nih, gedung satenya. Nanti kita bisa lihat 5 menit lagi ada film. 5 menit lagi ada film tentang sejarah kota Bandung dan gedung satenya. Ini Om Vladimir, Nadia dan Georgi di ujung sana. Ini maketnya nih, Nat. Kenapa dinamakan Gedung Sate? Karena ujungnya kayak sate, Pak. Tuh, atasnya. Pembangunan gedung museum. Tuh. Pekerjaan pengecoran plat beton lantai 2 dengan latar belakang gedung museum pos. Ini sejarahnya tuh, 1921. Dulunya disebut Gedung HB atau singkatan GB, Government Bedrijven. Pembuatan gedung ini dikerjakan oleh 2.000 pekerja, 150 orang pemahat dari berbagai daerah di kawasan di Bandung. Dan gedung ini pembangunannya memakan waktu selama 4 tahun. Awalnya gedung ini digunakan Departemen Lalu Lintas dan Pekerjaan Umum.
dan pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda di Bandung. Nah Sobat Susan Vladimir, sekarang ini kita menunggu film dokumenter yang akan diputar sekitar 8 menit. Yang kita lihat ini adalah buku-buku dalam tulisan Belanda. Diberitahukan kepada seluruh pengunjung Museum Gedung Sate yang menyaksikan pemutaran film mengenai Gedung Sate, dipersilakan memasuki dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung. Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan sentrale bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jabatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas. Kala itu jabatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat diubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh Aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Adikusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh IKA dan GURKA memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPU berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Ketika Insinyur Haji Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun 1980, Gubernur Jawa Barat Aan Gunaifi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Kertamukti di Jalan Braga ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Waktu, sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai, menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ripah, repeh rapi.
sate satu-satunya bangunan paling dulu di Jawa Barat. Nah, terus kalau dihitung itu dagingnya ada bentuknya ada 6 buah. 6 itu adalah lambang atau total dari pembuatan gedung satenya sendiri yang menghabiskan biaya sebesar 6 juta gulden mata uang Belanda sebelum euro. Kalau dirupiahkan setara dengan 462 miliar rupiah, tapi rupiah tahun 1920. Так, все поняла? Подожди, мам, ты поняла? Это видно, что в Сафешке есть 6 кусиков мяса, и так как потратили 6 миллионов на это здание. 6 миллионов потратили. 6 миллиардов. Миллиардов, да. Поэтому, соответственно, с 6 штучками это тоже весь шпиль, который занимается молниеотводом. Это молниеотвод, это пикник? Fungsi apa? Itu sate? Penangkal petir. Petir? Iya, penangkal petir. Ya, karena dulu gedung sate satu-satunya bangunan paling tinggi di Jawa Barat. Tahun 1920 tapi kalau sekarang udah banyak yang lebih tinggi. Terima kasih banyak Iya. Demikianlah cerita saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan notifikasi dari saya dengan cerita-cerita selanjutnya. Paka-paka.